Malam itu, di Bandara Semarang, aku berdiri menggenggam koper kecil dan sebuah mimpi yang rapuh. Tiba-tiba tiketku hilang, bukan karena nasib, melainkan ulah yang kutahu berasal dari rumah sendiri. Mereka memanggilku pecundang. Mereka menertawai rencana kecilku. Tapi mereka tidak tahu, setiap hinaan yang mereka lempar adalah bahan bakar. Aku pulang bukan untuk meminta maaf. Aku pulang untuk menagih, dengan dokumen, bukti, dan strategi yang kukumpulkan diam-diam. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembalasan yang terukur. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aku selalu ingat bagaimana lantai bandara terasa dingin di bawah telapak sepatuku tipis. Magisnya bukan pada AC, melainkan pada getaran yang merayapi punggungku, perasaan menunggu sebuah kemungkinan. Kali ini aku membawa satu koper kecil, secarik tiket yang kubeli dari tabungan sendiri, dan seutas harap yang kupintal sejak berbulan-bulan lalu. Dari luar, aku cuma Maya, si admin. Seseorang yang dianggap ramah tapi tak penting. Di dalam, aku menyimpan rencana yang panjang, sebidang tanah kecil, beberapa lembar saham, dan sebuah akun yang terkunci rapat. Mereka tak pernah menyangka. Antrian di counter check-in berjalan lambat. Suara pengumuman memenuhi ruang. Aku mengerahkan senyum setipis kertas pada petugas yang ramah namun profesional. Ketika dokumenku diproses, matanya mendadak berubah. Tidak karena jadwal delay, melainkan karena layar yang menampakkan kata yang kutakuti, dibatalkan. Kata itu menyaring udara di sekitar menjadi dingin. Aku tertanya, bagaimana mungkin? Aku sudah check-in online tadi malam. Aku sudah memastikan. Mata petugas menatapku, lalu layar. Pengembalian dana ke kartu. Nama kartu itu berbeda. Detik-detik berikutnya seperti film lambat. Satu pesan muncul di ponsel. Hanya 6 kata. Selamat jalan kaki pulang. Pecundang. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa membuka lagi. Ibuku. Rasa yang aku simpan selama bertahun-tahun berkumpul menjadi satu gelombang. Tidak lagi hanya kekecewaan atas tiket yang hilang. Ada penghinaan yang melukai hingga ke akar. Di tengah keramaian itu, aku merasa menyingkap seluruh kulitku. Lihat, itu bekas luka lama. Ku percepat langkahku, meninggalkan konter. Aku tidak ingin menjadi tontonan. Di bilik toilet bandara, aku menutup pintu, memeluk tubuhku, dan membiarkan gemuruh yang kutahan meledak. Air mata menumpah, bukan karena tiket yang batal, tetapi karena semua kata yang pernah mereka ucapkan, semua ejekan yang menempel. Aku melihat bayangan di cermin, seorang wanita dengan mata merah dan rambut sedikit berantakan. Namun ada juga sesuatu yang lain, kilatan baja di mataku. Aku mengusap wajah, menenangkan detak jantung, dan menarik napas panjang. Ini bukan akhir dari cerita. Ini sebuah titik balik. Keluar dari toilet, aku memesan taksi ke apartemen kecil yang kukelola sendirian. Nama pengemudi, Pak Rudi. Seorang pria parubaya berambut uban. Matanya menyimpan ribuan senyuman. Di dalam mobil yang hangat, aku mengurai semuanya kepada orang asing itu. Pada awalnya hanya sepatah dua patah kata, tapi lalu semuanya tumpah. Ceritaku bukan lagi sekadar soal tiket, melainkan kumpulan hinaan rumah tangga yang menumpuk selama bertahun-tahun. Teriakan, perbandingan, pintu yang dibanting saat hujan, perayaan yang tak kusebelum. Pak Rudi hanya mengangguk, kadang bergumam, "Sabar ya, Mbak." Mendengar suaranya, aku merasa ringan sedikit, seperti menanggalkan baju berat. Kisahku tumbuh di antara remah-remah kejadian masa kecil, piala pidato yang tak mendapat pujian, ulang tahun yang dilupakan, tawa adikku yang selalu lebih disayang. Mereka menaruh sebuah definisi pada diriku, pecundang. Setiap hinaan menjadi bahan bakar yang kulipat dalam. Aku menyimpan setiap komentar, menyisihkan sedikit demi sedikit uang dari pekerjaan yang mereka remehkan. Malam-malamku bukan di depan tayangan sinetron seperti yang mereka tuduh, melainkan menelaah laporan keuangan, membaca laporan perusahaan, dan belajar bagaimana uang tumbuh jika ditempatkan dengan sabar. Perjalanan pulang dari bandara terasa seperti ritual. Lampu kota berkelap-kelip, jalan yang biasa ku kenal kini tampak asing,
Dan aku menyadari sesuatu yang penting, aku bukan lagi anak yang menunggu pengakuan. Saat Pak Rudi bertanya dengan lembut, "Kamu mau pulang langsung, Mbak?" Aku menjawab, "Bukan untuk menangis. Aku pulang untuk menghitung taruhan." Mataku tidak mencari belas kasihan. Aku memikirkan strategi kecilku, akun tersembunyi, perusahaan cangkang, properti yang kupunya diam-diam, dan sebuah folder yang menunggu di ponselku yang terkunci dengan satu kata sandi. Di apartemen kecilku, aku membuka folder itu, proyek AK, dan melihat deretan angka yang bertahun-tahun kubangun sendiri. Itu bukan sekadar saldo bank. Itu adalah kebebasan yang kuhargai lebih dari apapun. Dan saat suara pintu berdering, aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Di luar, malam kota menunggu. Di dalam, ada rencana dingin yang kini tiba waktunya dijalankan. Aku tidak datang untuk memohon. Aku datang untuk menagih. Saya menutup pintu apartemen dan membiarkan sunyi kota menyelimutiku. Di balik suara malam, memori-memori lama muncul seperti film yang tak kunjung padam. Mereka tidak hanya berakhir pada kata-kata di bandara. Mereka berakar jauh ke masa ketika aku masih kecil dan menyimpan piala kemenangan di tangan, piala tanpa apresiasi. Rumahku waktu itu berisik dengan tawa-tawa selektif. Adikku Laras mendapat tepuk tangan, sementara aku mendapat sepintas anggukan. Ada satu malam yang masih membuat dadaku sesak. Hujan deras, lembaran air yang menampar kaca, dan aku yang berdiri di luar rumah, tubuh menggigil, pintu terkunci di hadapanku karena adikku yang marah. Ia membanting pintu, tertawa mengejek. Aku berdiri basah kuyup menunggu belas kasih yang tak datang. Pengalaman itu bukan sekadar ingatan. Ia adalah jejak yang membentuk siapa aku selama bertahun-tahun, sebuah keyakinan bahwa keberadaanku selalu diabaikan. Seiring usia, hinaan yang dulu halus berubah menjadi kata-kata kasar yang melekat. Hanya admin entry data, kata ibuku ketika teman-temannya membandingkan anak mereka. Gaji segitu mau dipakai apa? Beli bedak saja kurang. Ia tak pernah melihat malamku yang dipakai untuk belajar saham. Ia hanya tahu bekas kenyataan yang terlihat. Tagihan, kebutuhan, dan muka yang tidak sesuai ekspektasinya. Aku belajar untuk tetap diam, menelan rasa sakit, dan menabung Rp1.000 di sela makan siang. Pada masa remaja aku pergi bekerja keras, dan setiap rupiah yang kuhemat menjadi batu bata untuk sesuatu yang tak terlihat di mata mereka. Di malam-malam sepi aku buka laptop, membaca laporan, mempelajari pola pasar, menggambar strategi. Mereka beranggapku buang waktu menonton acara remeh. Padahal aku sedang merajut masa depan. Ada kepuasan pahit tersendiri ketika orang yang selalu merendahkan mengetahui bahwa uang sewa yang mereka bayarkan setiap bulan sebenarnya masuk rekening perusahaan yang kubuat demi membelikan rumah. Sebuah kemenangan yang sudah aku rencanakan jauh hari. Namun pembalikan nasib tidak datang dalam semalam. Ada pengorbanan, rasa malu yang kerap menghantui, dan momen ketika aku hampir menyerah. Aku melewati hari-hari ketika otak letih dan tubuh butuh istirahat. Tapi keteguhan untuk membuktikan diri lebih kuat dari rasa malas. Ketika aku hampir menyerah pada hari-hari sepi itu, kulihat sedikit cahaya di horizon investasi, saham yang naik, sewa dari apartemen yang kupunya, dan sebidang tanah yang aku beli diam-diam melalui lelang. Setiap keuntungan kecil kuhimpun kembali menjadi modal baru. Mereka menertawa ketika melihat rekening gajiku. Mereka tak pernah tahu ada rekening lain yang menunggu sebagai jaring pengaman. Ada juga dewasa rasa sayang yang berbeda. Aku belajar memberi pada anak-anak yang membutuhkan, membuat beasiswa kecil, dan berinvestasi di proyek energi terbarukan. Bukan sekadar demi keuntungan, tetapi untuk mengubah nasib orang lain. Saya ingin membuktikan bahwa kebebasan bukan semata soal membalas, melainkan memberi. Namun malam itu di bandara memantik sesuatu yang lebih tajam. Pembalasan yang rapi. Memori yang kelam mesti diberi garis akhir. Ketika aku kembali mengingat adegan acara keluarga, tawa yang menggema, kamera ponsel yang tertuju pada adikku, dan wajah ibuku yang selalu menilai, aku merasakan napas panas kebencian yang lama kumain. Tapi kebencian itu kini telah dikemas menjadi strategi. Aku mengumpulkan bukti, rekaman telepon saat mereka merencanakan ejekan, slip pembayaran, bukti properti, dan dokumen legal yang menunjukkan bahwa aku bukan apa yang mereka kira. Koleksi bukti itu adalah batu fondasi rencana pertanggungjawaban yang akan kukeluarkan ketika saatnya tiba. Ada momen ketika rasa iba muncul. Aku pernah berharap ayahku, pria yang seharusnya melindungi, akan membelaku. Namun kerap kali ia memilih damai yang menyakitkan. Lebih memilih menenangkan konflik daripada menegakkan keadilan. Keputusan itu memahat rasa kecewa dalam diriku. Dan itu makin memicu tekadku untuk membuat keputusan sendiri. Jika mereka tak membelaku, aku akan membelakan diriku sendiri. Dan jika harus, aku akan menuntut kembali apa yang sudah lama ku peroleh diam-diam. Saat malam semakin larut, aku menulis sebuah daftar hal yang harus kulakukan. Verifikasi dokumen, sewa pengacara, kirim surat melalui kuasa hukum jika perlu,
rekam segala bukti yang bisa menyingkap kebusukan mereka sendiri. Ini bukan lagi soal melukai, ini soal menegakkan kebenaran. Mereka telah bermain dengan harga diriku. Aku akan mengembalikan neraca. Dalam kegelapan malam, ketika semua orang tidur, aku merancang rencana seperti tukang kayu yang memahat mebel halus. Ada daftar aset, ada akun bank dan perusahaan cangkang, bukan untuk pamer, tetapi untuk perlindungan. Setiap kali ibu mencibir tentang gajiku yang kecil, aku menyelipkan sedikit uang. Setiap kali adikku merayakan pesta, aku menahan diri untuk tidak menghabiskan apapun dari rekening yang kubuat khusus. Mereka melihatku lemah. Aku memproyeksikan kelemahan itu sebagai kedok. Proyek AK adalah nama folder itu, sebuah simbol akar yang kukembangkan dari tanah tandus. Dalamnya terdapat portofolio saham, beberapa saham perbankan, telekomunikasi dan perusahaan teknologi yang kuketahui potensi jangka panjangnya. Investasi awal kulakukan perlahan. 1 lembar lalu 2, tiap hasil kuputar kembali lagi ke investasi. Bukan spekulasi liar, melainkan strategi sabar. Tidak ada gejolak glamor, hanya kesabaran yang membayar. Selain saham, aku menaruh uang ke properti, 2 unit studio dekat kampus, sebuah sebidang tanah pinggiran yang kini melambung nilainya, dan yang paling ironis, rumah orang tuaku. Rumah itu kubeli 2 tahun lalu melalui lelang aset bank. Nama pemilik yang tercantum adalah PT, perusahaan, yang kubentuk. Mereka membayar sewa setiap bulan tanpa menyadari bahwa bayaran itu masuk rekening orang yang mereka rendahkan. Rasanya dingin, tetapi adil. Mereka menganggapnya sebagai normal. Aku menganggapnya pangkal pembuktian. Agar semua bersih secara hukum, aku menggandeng konsultan notaris dan pengacara. Semua transaksi terekam rapi, akta jual beli, sertifikat, dan pemberitahuan sewa. Tindakanku bukan balas dendam kotor. Aku memastikan semuanya sah dan bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Ketika suatu hari aku berdiri di depan layar ponsel menatap angka saldo yang membuat dadaku lega, aku tahu momen itu akan tiba, saat kupakai bukti untuk membongkar keangkuhan mereka. Tetapi strategi bukan hanya soal pengeluaran uang. Ini soal psikologi. Aku menyusun bagaimana konfrontasi akan terjadi. Tahap pertama adalah bukti legal, surat peringatan pengosongan, dikirim melalui pengacara. Tahap kedua, pemutaran rekaman suara yang memperlihatkan mereka mengejek rencanaku. Tahap ketiga, penyusunan dokumentasi publik yang menunjukkan ketidaksinambungan klaim mereka. Semua diberi jeda waktu agar drama keluarga tidak berubah menjadi kekacauan publik luar kendali. Tujuan utama adalah ekspos kebenaran, bukan penghancuran yang merusak manusia yang terlibat. Sementara semuanya dirangkai, aku menjalani kehidupan sehari-hari sebagai Maya si admin, hingga tak seorang pun curiga. Aku bertahan pada rutinitas, hadir dalam arisan yang sama, menatap wajah yang sama sambil menyusun rencana yang tak tampak. Pada malam sebelum konfrontasi, aku membuka folder-folder itu satu persatu. Akta, bukti transfer, screenshot pesan, dan rekaman telepon. Ada momen ketika rasa ngeri sedikit mencubit. Bisakah aku benar-benar melangkah pada tindakan yang akan mengguncang keluargaku? Namun jawabannya selalu sama. Kebenaran harus diangkat ke permukaan. Di kepala orang lain, tindakan ini mungkin dianggap kasar. Tapi sejak kecil aku belajar bahwa kata, maaf, di keluargaku seringkali adalah perisai yang menutupi luka yang sama. Aku menimbang pilihan, terus menahan atau mengakhiri permainan. Jawabanku temu di ketegasan logika. Jika bukan sekarang, mereka akan terus melukai generasi lain. Mungkin dengan langkah ini, mereka akan belajar, atau gagal dan harus menerima konsekuensinya. Ada satu hal yang tak kuabaikan, anak kecil yang tak bersalah. Nino, potongan kecil dari hidupku yang harus kugapai kebahagiaannya. Rencana ini tidak sekadar tentang pembalasan, tetapi keselamatan dia. Aku akan memberi dia kehidupan yang aman, jauh dari kebencian dan hinaan yang pernah membekapku. Dan ketika waktu konfrontasi mendekat, aku merasa rapi seperti seorang jenderal yang menata pasukannya. Kapanpun kulas kembali langkahku ke rumah orang tua, rasanya seperti ziarah. Jalanan yang kupijak sejak kecil kini mengantarkan seorang yang berbeda. Bukan lagi gadis yang menunduk, tetapi seseorang yang memegang amplop tebal di tangan. Saat mobil berhenti di depan gerbang, aku menatap lampu ruang tamu yang menyala terang, persis seperti dulu, tetapi aku tak kembali sebagai tamu. Aku membuka gerbang perlahan, merasakan derit yang familiar seperti salam perpisahan terhadap masa lalu. Di ruang tamu, pemandangan yang menyambut belum berubah. Sofa kulit, televisi besar, tawa selektif. Tapi aura nadanya berbeda. Mereka terkejut melihatku, seperti menunjuk padaku sebagai gangguan. Aku berjalan masuk tanpa tunduk, menaruh tas selempang di kursi, dan mengeluarkan amplop kuning yang sedari tadi kupegang. Suasana berubah menjadi tegang. Rasa heran, kemarahan, dan kekhawatiran bercampur. Ibu, yang biasanya paling vokal, meraih amplop dengan tangan lentiknya. Ia menyobek segel dengan kasar,
membaca, dan matanya berubah. Penasaran membeku menjadi ngeri. Di lembar-lembar itu ada akta jual beli, sertifikat hak milik, nomor sertifikat, tanggal, dan stempel notaris. Nama pemilik yang tercantum bukan lagi sekadar nama yang mereka kenal. Itu adalah bukti bahwa rumah ini adalah milikku melalui perusahaan yang kubuat. Reaksi mereka beragam. Putri menertawakan pertama, lalu berhenti saat realitas menampar. Aku menonton saat wajah-wajah itu berubah dari percaya diri menjadi heran, dari heran menjadi murka, lalu malu. Reaksi ibu, yang tak pernah memikirkan bagaimana perkataan menyakiti, kini berubah menjadi serangkaian klaim. Itu palsu. Kamu menyuruh orang buat dokumen palsu. Mereka mencoba menyangkal, menuduh, dan menertawakan upaya ini sebagai drama. Tapi aku tak gentar. Di balik tawa mereka, aku menekan tombol lain, rekaman suara. Di ponselku ada file audio. Aku menaruh ponsel di meja, menaikkan volume, dan menekan play. Suara-suara yang kini memenuhi ruang adalah suara mereka sendiri. Tawa melecehkan, kata-kata, biar dia jalan kaki pulang. Semua itu terekam dari percakapan yang kusimpan diam-diam. Saat suara itu memantul di ruangan, tubuh mereka menegang. Ibu mendadak pucat, Putri menutup mulut, dan ayah menunduk. Tidak ada ruang untuk mengabaikan kata suara mereka sendiri. Aku mendiamkan mereka sejenak, membiarkan efeknya meresap. Ini bukan tentang mempermalukan, ini tentang ekspos kebenaran mereka. Mereka telah membentuk narasi palsu tentang diriku. Sekarang narasi itu dibuka menjadi bukti. Aku menjelaskan titik demi titik, uang sewa yang mereka bayarkan, bukti transfer yang masuk rekening perusahaan, akta-akta, dan keterlambatan pembayaran yang bukan karena aku, melainkan karena pola keuangan yang mereka jalankan sendiri. Semua data ditunjukkan dengan tenang, tanpa teriakan. Reaksi mereka bervariasi. Putri, yang semula sombong, tiba-tiba terlihat tak berdaya. Ia mencoba menyerang dengan ejekan lama, namun tindakannya terdengar kosong. Ibu membantah dengan nada marah, tapi wajahnya berubah pucat ketika menyadari keterkaitan realitas. Ayah, yang selama ini berusaha menengahi, hanya bisa menunduk. Ada penyesalan nyata di sana, meski ia tak tahu bagaimana memperbaikinya. Satu pesan baru masuk di ponsel, panik dari Putri, sebuah transfer mengejutkan sebagai usaha ingin menebus. Namun tindakan itu datang terlambat. Hukum dan bukti memiliki ritme sendiri. Aku tidak mencari kepuasan kecil dari pembalasan uang. Tujuanku adalah menegakkan kebenaran yang selama ini terdistorsi. Ketika akhirnya aku mengumumkan langkah selanjutnya, pemberitahuan pengosongan dalam 3 hari, tidak ada komentar yang mampu membaliknya. Ini bukan ancaman emosional. Ini langkah hukum terukur. Mereka mengira aku akan luluh atau menangis. Mereka salah. Rencana ini sudah kukemas dengan bukti dan prosedur hukum, bukan gertakan. Ketika petugas datang untuk memastikan prosedur berjalan, suasana runtuh. Ada kepedihan hebat, dan aku merasakan sedikit kosong, bukan dari kemenangan, tetapi dari keperluan yang harus kulakukan. Menyingkap sebuah keluarga bukanlah hal menyenangkan. Namun di belakang semua itu ada tujuan lebih besar. Memutus siklus penghinaan, melindungi generasi berikutnya, dan memberi konsekuensi pada pola yang merusak. Keheningan setelah rekaman tadi seperti kabut tebal yang menempel. Dalam beberapa hari, proses hukum berjalan sesuai rencana. Pemberitahuan resmi, peringatan, hingga akhirnya kedatangan petugas untuk menegakkan keputusan. Mereka bukan korban. Mereka adalah pihak yang terkena akibat dari pilihan dan pola yang ditunjukkan berkali-kali. Ketika para tukang angkut datang untuk memindahkan barang, pemandangan rumah yang dulu tampak agung kini berantakan. Sofa, bingkai foto pecah, dan barang-barang yang dulunya simbol status kini tak terurus. Aku menyaksikan dari kejauhan, bukan karena amarah, tetapi karena pembelajaran hidup. Ada momen ketika ibu menangis terseduh, bukan penyesalan yang mendalam, melainkan ratapan atas kehilangan kenyamanan. Aku merasa sesuatu yang pelik. Di satu sisi ada rasa lepas, di sisi lain ada kasihan. Namun aku tahu keputusan ini perlu diambil agar siklus itu berhenti. Setelah pengosongan, kehidupan mereka berubah drastis. Pabrik yang dulunya menjadi kebanggaan keluarga ternyata telah runtuh karena keputusan finansial yang salah. Kisah kejatuhan itu bisa kubaca di sebuah artikel berita yang kubimpan dalam folder lama. Dunia yang mereka bangun dari penampilan hancur, dan aku menyaksikan bagaimana kebanggaan semu itu menggugurkan dinding kebohongan mereka. Bukan berarti aku menikmati kehancuran itu. Ketika melihat keluarga yang dulu menghina, kini tersingkir dari kenyamanan, hatiku tak bergegar dengan sukacita. Ada sebaliknya, pengertian dingin. Mereka berusaha bertahan, meminta maaf, dan mencari cara kembali. Namun beberapa tato luka akan tetap ada. Sementara itu, aku mengalihkan fokus pada yang paling penting, membangun kehidupan baru untuk anak kecil kami, Nino,
dan mengembangkan yayasan kecil yang membantu perempuan terlantar mendapatkan pelatihan finansial. Beberapa bulan kemudian, aku berkunjung ke desa kecil tempat ayah ibu kini tinggal, rumah kontrakan kecil yang lebih sederhana. Di sana aku melihat perubahan nyata, bukan perubahan materi, melainkan distribusi pilihan. Mereka hidup, tetapi dengan ruang untuk merenung dan belajar. Saya bertemu putri sekali, wajahnya hancur, ia kehilangan banyak, termasuk alasan untuk sombong. Aku tidak menertawakan. Ada rasa empati yang rumit. Mereka adalah manusia yang punya pilihan buruk. Dalam proses itu, aku belajar pentingnya batasan. Menegakkan kebenaran bukan berarti membakar jembatan. Aku saksikan juga bahwa beberapa teman lama yang dulu memandang sinis kini mengangguk dan mengakui usahaku. Walau kebanggaan tak akan kembali bagi beberapa orang, ada kebebasan yang lebih besar. Aku bebas dari penilaian mereka. Aku menggunakan sebagian hasil kerja untuk membiayai proyek sosial, beasiswa untuk anak-anak perdesaan, pelatihan literasi keuangan bagi perempuan, dan modal usaha mikro. Tujuannya jelas, membalik pola yang pernah membentuk keluargaku, agar generasi lain tak lagi menilai martabat dari penampilan semata. Uang yang kubangun dipakai untuk membuat pondasi baru. Tidak semuanya mulus. Ada proses. Ada masalah hukum minor yang harus dihadapi, ada cemoohan netizen, dan ada rasa hampa saat mengikuti proses yang kadang membuat jiwaku lelah. Tetapi dalam semua itu, yang paling berharga adalah momen ketika Nino berlari ke pantai pertama kalinya dan tertawa tanpa canggung. Itu menjadi ukuran sejati dari kemenangan yang kucari. Waktu menggerus luka menjadi pelajaran. Tahun-tahun setelah konflik membawa lebih banyak hal daripada yang kupikirkan. Di sebuah villa kecil di pesisir Lombok yang kini kerap kukunjungi, aku duduk mengamati Nino bermain dengan istana pasir. Ponselku menampilkan grafik yang dulu hanya kurindukan, keuntungan dari investasi hijau yang kucurahkan untuk beasiswa mereka. Hidupku berubah menjadi sesuatu yang tak hanya untuk diriku sendiri. Ada momen manis saat aku bertemu kembali Pak Rudi, yang dulu menjadi sopir taksi malam itu. Aku mengundangnya ke villa, menyambutnya layaknya sahabat lama. Matanya berkaca ketika melihat perubahan Nino. Aku tahu ia mengerti arti pertemuan itu. Kami berbicara banyak hal, tentang kehilangan, tentang harapan, dan tentang cara memberi kembali. Perjalanan ini lebih dari kemenangan finansial. Ini soal integritas. Bagaimana aku membangun sesuatu dari perbuatan sehari-hari yang tak terlihat, tentang bagaimana kerja keras kecil di malam hari menuntun pada kebebasan besar. Aku mengarahkan perusahaan investasiku untuk fokus pada proyek energi terbarukan, pendidikan, dan kampanye pemberdayaan perempuan. Uang itu tidak hanya menjadi pendorong gaya hidup, tetapi alat perubahan. Ada juga cerita tentang keluarga, bukan semua hancur selamanya. Beberapa pihak menerima kenyataan, beberapa memilih menghilang. Aku tak pernah menutup pintu kebaikan. Jika mereka ingin berubah dan bertanggung jawab, ruang perbaikan akan kubuka, tetapi dengan syarat yang jelas. Bukan belas kasihan tanpa pertanggungjawaban, melainkan rekonsiliasi yang matang. Untuk kalian yang menonton, mungkin ada yang bertanya, apakah semua ini membuatku damai? Jawabannya, sebagian. Ada rasa hilang yang tak bisa digantikan, masa kecil yang tak kembali, adegan-adegan yang tak bisa dihapus. Namun ada juga rasa utuh. Aku telah memutus rantai penghinaan, membuat hidup anakku aman, dan memakai kelebihan untuk membawa perubahan. Jejak Lara bukanlah tentang kebencian, ini tentang jejak yang kita tinggalkan. Apakah jejak itu membentuk rasa aman bagi orang lain atau hanya jejak amarah? Aku memilih jalan yang panjang, menggunakan bukti, hukum, dan aksi sosial daripada amarah yang menghancurkan. Di akhir hari, saat Nino tertidur pulas dan angin laut menyapu teras villa, aku menulis rencana baru, program beasiswa, mentoring bagi perempuan muda, dan kelompok dukungan untuk korban kekerasan emosional. Kisah ini bukan episentrik tentang saya semata. Ini undangan. Kalau kamu pernah dijuluki pecundang, simpan luka itu sebagai bahan bakar. Jangan bakar orang lain. Bangun sesuatu. Di Jejak Lara kita menelusuri luka itu bersama, bukan untuk memilih pihak, tetapi untuk menemani proses bangkit. Terima kasih telah mendengarkan kisahku. Semoga jejak yang kita tinggalkan memberi ruang bagi mereka untuk berdiri lebih tegak.